Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami banggakan, rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami sayangi. Penyiar radio. Bapak Dirut, Pak Bakir, Pak Nugroho, beserta jajaran Direksi Pupuk Indonesia, Pupuk Pak Rahmat, Pak Dwi yang di virtual, dan Pak Agus, dan semuanya yang saya nggak sebutkan satu persatu dari jajaran Pupuk Indonesia. Yang pertama, kalau berbicara produksi, regulasi, dan lain-lain, saya kira sudah jelas semua, sudah full, penuh, sudah tidak perlu dibahas lagi pimpinan. Yang hanya kami perlukan sekarang dari masyarakat itu, kami membawa aspirasi, kami wakil rakyat. Hampir seluruh pelosok Indonesia itu sekarang bukan mengalami kesulitan pupuk, tapi kehabisan pupuk bersubsidi. Jadi masyarakat itu yang kita bicarakan bukan kelangkaan lagi. Pada saat ini, pada saat tanam, dan ini selalu menjadi tradisi kita. Dalam setiap masa tanam, kita selalu dari langka kehabisan pupuk. Nah, itu yang selalu kita terjadi. Kemarin kami di Dapil juga sudah bersama-sama dengan Pak Bakir, Pak Rahmat, dan teman-teman dari Kaltim, dari Petro, dari semua kita sampai melakukan kunjungan langsung, menerima aspirasi masyarakat bersama pemerintah kabupaten dan semuanya, mencari solusi apa yang terjadi. Permasalahannya selalu kepada masalah kekurangan pupuk, lalu teknis regulasi penyebaran pupuk, baik itu melalui agen, kadang-kadang, dan di sini yang perlu kita catat, permasalahan juga dari agen, RDKK termasuk dari kabupaten terhadap agen dan kepada petani. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama rekan-rekan. Sedangkan untuk permasalahan kuota, itu memang kita tidak bisa, mau tidak mau, memang kita perlu pimpinan. Kita RDP bersama gabungan terhadap Komisi 4 ya Pak Herman ya, harus. Karena kuotanya itu bagaimanapun juga diatur oleh Mentan. Kemarin saya tanya sama Pak Bakir, saya tanya sama Pak Rahmat, stok pupuk gimana Pak? Oh ready Pak, ada, ya kan? Selalu, teman-teman juga semua pupuk saya yakin ada. Tapi semua tidak bisa lepas dari aturan pemerintah. Stok yang sudah diatur oleh pemerintah terhadap kabupaten. Nah itu yang perlu kita adakan, pimpinan, rapat gabungan bersama Komisi 4 dan Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian minggu lalu sudah berjanji akan menaikkan stok kuota menjadi berapa Pak Bakir? Kemarin 1 juta ton Pak. 3,1 triliun ya? Ya. Nah sudah oke. Sebulan yang lalu itu janjinya. Waktu saya menyampaikan kepada kementerian waktu itu, Kementerian Pertanian, saya langsung sampaikan Pak. Ya Pak, saya kan ini regulasi dengan pemerintah, bicara dengan Pak Presiden, dan ini oke, jadi. Minggu kemarin dipanggil oleh Komisi 4, menyatakan minggu depan pasti. Nah ini sudah kelewat dari 1 minggu sampai sekarang. Nah ini saya ingin tahu Pak Bakir, koordinasinya dengan Pupuk Indonesia itu apa permasalahannya? Kenapa sampai hari ini tidak diturunkan? Nah itu. Sedangkan masyarakat itu sudah kehabisan, bukan langka pupuk itu. Jadi menteri sudah berjanji minggu lalu itu pasti Pak minggu depan katanya. Nah sudah oke katanya. Nah itu yang harus kita cek. Nah sedangkan sampai hari ini tadi di daerah masih kekurangan Pak. Contoh di Kabupaten Situbondo itu ada kebutuhan berapa kemarin itu kalau nggak salah Pak Bakir 20 ya, 20 ton yang dikirim selalu kurang. Kayak kemarin itu cuma dikirim 13 atau 12, berarti kurang 7. Nah itu saya lupa anunya. Nah itu yang terjadi permasalahan yang pertama. Jadi kita harus memang sinergi dengan Kementerian Pertanian. Sedangkan Pupuk Indonesia adalah mitra kami. Saya yakin alhamdulillah dalam segala halnya Pupuk Indonesia sudah ready, stok semuanya. Produksi juga oke. Termasuk permasalahan pupuk organik, pengembangannya Pupuk Indonesia sudah bagus. Pupuk organik walaupun memang pupuk organik kan tidak mudah diterima oleh petani kita.
Karena kan presnya pun berbeda. Masyarakat itu berpikir bagaimana caranya dapat pupuk lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Nah, kalau kita berbicara masa depan, kita membicara kesuburan tanah, ya kan? Memang butuh waktu, butuh biaya, ya kan? Nah, itu yang harus kita sinergikan ke depan pelan-pelan. Yang kedua, itu yang perlu sinergi pimpinan, menjadi catatan kesimpulan buat kita bahwa kita harus mengadakan rapat gabungan sehingga petani itu bisa menjadi ujung tombak sebetulnya di dalam kehidupan kita ini, pangan ini, khususnya petani. Tidak perlu kita lupakan petani kita ini. Kita tidak akan hidup semua di sini tanpa petani kita. Itu. Yang kedua, dalam sistem regulasi dibawa untuk agen, Pak Bakir dan rekan-rekan semua para mitra kita dari pupuk sudah paham, kita harus memang perketat sistem distribusi agen. Jangan sampai terjadi mafia-mafia ini terus berjalan. Terbukti kemarin ada beberapa agen-agen itu menjual lebih-lebih sampai ada proses hukum, sampai ke laporan TNI Polri ada, saya punya bukti semuanya. Nah, saatnya terjadi hal-hal seperti itu harus ditindak tegas itu, Pak. Itu perlu. Jadi kasihan nanti petani kita, ya kan? Baik yang diantar, baik yang ngambil, kadang-kadang masih kena tag, kena itu, padahal ya sudah semuanya sudah untung. Nah, itulah yang memang sering terjadi lah, tapi paling tidak ada penekanan khusus dari mitra-mitra kita dari pupuk. Itu yang kedua. Tadi apa tadi? Lupa. Komisi 6 pimpinan harus terus terang kita harus membackup, kita mendukung untuk pembayaran hutang pemerintah terhadap pupuk. Ya kan? Sekarang tidak sedikit pimpinan, 17 triliun. Dibandingkan dari mitra kita yang lain sudah dibayar hutang pemerintah, kita masih pupuk ini yang sudah ujung tombak. Lagi saya sampaikan, pertanian kita, kehidupan bangsa kita, tolong menjadi kesimpulan terpenting pimpinan untuk utang pemerintah terhadap pupuk Indonesia bisa dimaksimalkan. Itu kita dukung harus, karena ini menyentuh langsung kepada hak layak kesejahteraan bangsa kita. Saya kira itu pimpinan, kurang lebih mohon maaf, insya Allah semoga mitra kita pupuk Indonesia bisa terus bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Sebagai kami juga dari partai fraksi PKB, pendukung pemimpin bangsa ke depan, insya Allah semuanya akan menjadi sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.